Seorang siswi SMA berinisial SS menjadi korban ruda paksa oleh 3 orang pria sekawan. Ketiganya adalah JS, MS, dan RG. Kasus ini terjadi di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Berdasarkan keterangan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tubasa, AKP Nelson Sipahutar pada Kamis 30 April 2020 sore, peristiwa ini terjadi pada 18 November 2019 lalu di areal persawahan di Kecamatan Porsea. Kasus ini bermula dari perkenalan korban dengan MS lewat sosial media. Keduanya kemudian beberapa kali berkomunikasi lewat media sosial. Pada 18 November 2019 malam, MS mengajak korban ke Pantai Pasir Putih Porsea. Namun MS justru membawa korban ke daerah persawahan. Di sanalah korban diruda paksa oleh para pelaku. Kasus ini pertama kali diketahui oleh bibi korban pada akhir Maret 2020 lalu. Saat itu bibi korban melihat perubahan pada perut korban yang kian membesar. Setelah korban ditanyai oleh kedua orang tuanya, korban kemudian mengaku jika dirinya telah hamil karena diperkosa. Kasus ini kemudian dilaporkan pada 1 April 2020 ke Polres Tubasa. Dari hasil pengungkapan pihak kepolisian, MS akhirnya ditangkap pada 24 April, sementara RG ditangkap pada 30 April. Sedangkan JS hingga saat ini masih dilakukan pencarian oleh pihak kepolisian. Jadi di mana sebetulnya awalnya tersangka MS ini kenal di medsos Facebook dengan si korban. Jadi selama 2 minggu chatting-chattingan. Jadi pada tanggal 18 November si MS chatting ke si korban untuk mengajak jalan ke Pasir Putih. Dan si korban mengiyakan. Rupanya setelah dijemput naik sepeda motor ke gang dekat rumahnya si korban bukannya dibawa ke Pasir Putih, malah dibawa ke Lubang Gurning. Ke TKP, Pak. Nah, dibawa ke TKP. Dan setelah nyampe di TKP di sana, rupanya 2 orang temannya si MS ini sudah ada menunggu di situ. Nah, itu sudah ada menunggu sana si RG sama si JS. Dan setelah di sana ngobrol-ngobrol, setelah ada mungkin ngobrol entah 1 jam, kemudian si korban langsung dipaksa untuk langsung dipeluk ya. Pertama dipeluk, cuman sini meronta, cuman entah bagaimana si pelaku si JS yang pertama duluan ini langsung merangkul sama menciumi si korban. Korban berontak, tapi karena dipegangi yang 2 orang lagi, dipegang si MS sama si RJ, tidak berdaya. Ya terjadilah di situ persetubuhan dengan secara paksa yang dilakukan pertama si JS. Setelah habis si JS, kemudian dilakukan oleh si RG. Ada nggak transaksi uang di antara ketiga pelaku? Tidak ada. Jadi tidak ada trafficking, Pak ya? Enggak ada. Cuman setelah selesai mereka berhubungan, memaksa si korban untuk berhubungan badan. Nah, si korban dikembalikan lagi oleh si RJ, diantar ke gang rumah si korban. Jadi perlu kami tambahkan lagi. Jadi awalnya terbongkar perkara ini kan dari ini tanggal 18 November, dan laporan yang kami dilaporkan di sini tanggal 1 April 2020. Hampir 6 bulan, Pak ya? Ya. Jadi di mana tetangganya si korban melihat, mencuriga dengan si korban, kok perubahan badannya itu kok seperti orangnya murung atau gimana. Kalau lihat badannya kok perutnya agak besar. Ditanyalah, kamu kenapa? Coba tanya dulu anakmu kayak gini-gini. Kalau saya lihat kok postur tubuhnya kok beda, kok perutnya agak besar. Siapa tahu mungkin tak sakit atau apa, atau mungkin hamil, seperti itu. Rupanya setelah ditanyakan dari orang tuanya, mungkin sama tetangganya, dia mengakui kalau memang dia hamil. Setelah itu buat laporan di kita tanggal 1 April 2020. Seperti itu. Dan hasil dari pemeriksaan yang sudah dilakukan mereka, si korban sudah hamil 23 minggu ya. Kan kronologis penangkapan keduanya, Pak? Oh ya,
Jadi kami jelaskan bahwa penangkapan terhadap kedua pelaku, yang pertama yang ditangkap itu adalah saudara MS, ya, itu ditangkap 24 April 2020, itu ditangkap di daerah Tanah Jawa Simalungun, ya. Terus yang untuk tersangka RG itu kami tangkap tanggal 30 April 2020, itu kami tangkap di Tebing Tinggi. Ada perlawanan dari kedua pelaku saat dilakukan penangkapan, Pak? Enggak, tidak ada perlawanan. Untuk pasal lagi ketiganya gimana, Pak? Dan perannya masing-masing? Jadi untuk MS itu kami sangkakan dengan pasal 81 ayat 1 dan 2, juga pasal 76D sub pasal 82 ayat 1, juga pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ini yang untuk kedua tersangka RG sama JS. Untuk MS kami tambahkan pasal 5556 KUHP. Ancaman hukumannya sama, Pak? Ancaman hukumannya sama, itu minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.